Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Pada hari ini Kak Gista yang akan menemani adik-adik kelas tangguh untuk memulai ibadah kita. Nah, adik-adik di rumah pasti sudah siap semua ya. Sudah pakai pakaian yang rapi, sudah mempersiapkan Alkitabnya, alat tulisnya, uang persembahan. Nah, kalau adik-adik semuanya sudah siap, kita akan memulai ibadah hari ini. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Mari adik-adik kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kehidupan kami sampai pada saat ini. Tuhan, pada saat ini kami akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya Tuhan mau menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Meskipun kami melakukannya secara daring Tuhan, kiranya Tuhan mau berkenan atas ibadah yang kami lakukan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi bersama-sama, menyanyikan lagu pujian Tuhan Kau Memanggil Aku. Adik-adik, Shalom, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kakak Tias pada IMPA online minggu ini. Nah adik-adik, sebelum Kakak Tias menceritakan tentang firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama, oke? Mari kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Engkau telah memberkati kami sehingga pada hari ini kami dapat mengikuti IMPA online lagi. Dan ya Tuhan, berkatilah kami supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan Kakak layan ajari. Maka ya Tuhan, siapkanlah hati dan pikiran kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengar. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan tentang cerita firman Tuhan, adik-adik bisa siapkan Alkitabnya karena kita akan membaca Alkitab bersama-sama. Kita akan membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Mari kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya dengan keras, "Kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Dan kamu hendak menanggung darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia.
Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan adalah kepada semua orang yang mentaati Dia, mendengar perkataan itu. Sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan kali ini bercerita tentang kehadiran para rasul di mahkamah agama, adik-adik. Nah, jadi waktu itu para rasul dipanggil untuk datang ke mahkamah agama, adik-adik. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa ya para rasul dipanggil untuk datang ke mahkamah agama? Ada yang tahu nggak? Ternyata adik-adik, para pemuka agama itu memanggil para rasul untuk memberi peringatan adik-adik kepada para rasul yang selalu memberitakan firman Tuhan, adik-adik. Jadi para pemuka agama itu nggak suka adik-adik mereka menolak dan benci kepada Tuhan Yesus. Bahkan adik-adik, kebencian dan ketidaksukaan mereka terhadap Tuhan Yesus itu mereka menunjukkannya dengan mereka nggak mau tuh adik-adik nyebut nama Tuhan Yesus. Jadi mereka kalau misalnya mau nyebut nama Tuhan Yesus, mereka bilangnya nama itu atau orang itu. Nah adik-adik, walaupun para rasul diberi peringatan tuh sama para pemuka agama untuk berhenti memberitakan firman Tuhan, tetapi para rasul gak mau adik-adik. Mereka bahkan berani dan bersikap tegas kepada para pemuka agama. Jadi sikap mereka ini bentuk ketaatan para rasul kepada Tuhan Yesus, karena mereka tahu Tuhan Yesus telah mati dan bangkit, dan Ia telah ditinggikan oleh Allah untuk menjadi pemimpin dan juga juru selamat kita. Jadi adik-adik, bentuk ketaatan mereka tuh walaupun mereka udah diberi peringatan ya adik-adik, mereka tetap mau untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi mereka setia, berani dan tegas adik-adik. Terlebih lagi adik-adik, kalau zaman dulu tuh adik-adik, orang Kristen yang memberitakan firman Tuhan itu bisa dipenjara adik-adik, diolok-olok, bahkan dibunuh adik-adik. Tetapi para rasul menunjukkan ketaatan mereka kepada Tuhan Yesus. Walaupun mereka diberi peringatan adik-adik, mereka tetap mau memberitakan firman Tuhan. Nah adik-adik, dari kisah tadi kita belajar bahwa kita harus berani dan tegas sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan Yesus adik-adik. Nah, taat tuh jadi kayak patuh setia gitu adik-adik. Gimana tuh biar kita bisa taat kepada Tuhan Yesus? Banyak caranya adik-adik. Misalnya adik-adik taat beribadah, adik-adik rajin ikut IMPA setiap hari minggunya. Terus misalnya adik-adik bisa taat sama mama papa. Kalau misalnya mama papa bilang gak boleh, berarti jangan dilakuin adik-adik. Misalnya nih, mama papa marahin adik-adik karena adik-adik kerjaannya main game terus sampai lupa belajar. Nah, mau bilang jangan ya, atau berhenti mainnya. Berarti mama papa itu sayang sama kita adik-adik, karena mama papa gak mau adik-adik nanti jadi lupa belajar terus malah nilainya nanti jelek gitu adik-adik. Jadi kalau misalnya mama papa bilang gak boleh,
jangan dilakuin adik-adik. Kalau mau papa bilang berhenti, adik-adik harus berhenti, karena mama papa itu sayang sama kita adik-adik. Pasti mama papa itu mau yang terbaik buat kita. Nah adik-adik, contoh lain nih adik-adik, misalnya adik-adik bisa taat sama pemerintah juga. Gimana tuh taat sama pemerintah? Jadi misalnya nih, sekarang kan lagi covid nih, pasti pemerintah nyuruh kita untuk selalu di rumah, pakai masker kalau mau keluar-keluar. Adik-adik harus taat sama perintah pemerintah. Supaya apa? Supaya adik-adik tetap sehat dan adik-adik selalu bisa jaga kesehatan walaupun adik-adik luar rumah. Jadi adik-adik harus tetap melakukan protokol kesehatan. Atau contoh lain nih adik-adik, misalnya kalau adik-adik lagi ulangan, adik-adik itu gak boleh nyontek. Sebagai anak Tuhan yang baik dan mau taat sama Tuhan Yesus, adik-adik harus berani bersikap jujur adik-adik. Adik-adik jangan takut atau misalnya nanti bakal dibully, dikata-katain karena gak mau nyontek tuh adik-adik. Adik-adik gak boleh takut, adik-adik harus berani. Kalau adik-adik berani dan tegas, berarti adik-adik menunjukkan ketaatan adik-adik kepada Tuhan Yesus. Dan kita juga gak boleh selalu takut adik-adik kalau misalnya nanti kita dibully karena kita berani beda tuh adik-adik, karena kita mau nunjukin sifat taat kita kepada Tuhan Yesus. Kita gak boleh takut adik-adik, karena Tuhan Yesus selalu ada buat kita dan menolong kita. Jadi adik-adik harus selalu taat dengan berani menunjukkan kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada orang lain dan menceritakan betapa baiknya Tuhan Yesus kepada kita. Kita harus berani menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Sekian, terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah sekarang kita akan mempersiapkan uang persembahan. Kita akan memberikan persembahan kita adik-adik sambil bernyanyi lagu Beri Padanya. Hai adik-adik, ayo kita memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan adik-adik dan juga amplop. Lalu adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan IMPA dan bulan pengumpulan persembahan di bagian depan amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk menyimpan uang persembahan adik-adik. Dan untuk nantinya, mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik setiap bulannya ke gereja. Lalu mama papa bisa memasukkan kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang klinik gereja. Papa mama bisa mengkoordinasikan dengan Pak Sapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengingatkan mama papa untuk mengumpulkan persembahan tiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Adik-adik bisa tutup matanya, tundukkan kepala, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah menyertai dan memberkati kami dari awal ibadah hingga akhir. Dan ya Tuhan, berkatilah kami supaya apa yang sudah diajarkan Kakak Layan dapat kami mengerti dan dapat kami terapi dalam kehidupan sehari-hari. Berkati kami ya Tuhan, agar kami selalu dapat menunjukkan ketaatan kami kepada Tuhan Yesus dengan berani dan bersikap tegas, walaupun kami harus berbeda dengan yang lain. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami selalu bisa menunjukkan kasih yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan kami juga bisa selalu menceritakan tentang baiknya Tuhan Yesus. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Berkatilah persembahan ini, supaya persembahan ini dapat selalu berguna bagi gereja dan pelayanan. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mungkin pada hari ini belum dapat mengikuti IMPA online ini. Berkatilah mereka ya Tuhan, mungkin mereka sedang sakit, berilah mereka kesembuhan. Berkatilah mereka semua ya Tuhan, supaya minggu depan mereka dapat kembali mengikuti IMPA online pada hari ini. Dan berkatilah kami semua ya Tuhan, berilah kami selalu kesehatan dan jaga kami. Terima kasih Tuhan, karena kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ibadah kita hari ini. Sampai berjumpa kembali di IMPA minggu depan. Semoga firman Tuhan yang sudah adik-adik dengarkan tadi dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik setiap hari dan dapat berguna untuk kehidupan adik-adik. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sampai berjumpa kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.